Abu Nawas, seorang tokoh dalam cerita klasik, pernah ditanya tentang surga. Ia menjawab dengan cara yang unik dan jenaka. Dalam sebuah cerita, Abu Nawas ditanya oleh seorang ulama tentang bagaimana ia bisa melihat surga dan bidadari, dan ia menjawab bahwa ia melihatnya di dalam topinya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kisah Abu Nawas dan surga. Jawaban jenaka. Abu Nawas dikenal dengan jawabannya yang cerdas dan kadang-kadang di luar dugaan. Ketika ditanya tentang surga, ia menjawab bahwa ia melihatnya di dalam topinya, bukan di akhirat. Penyampaian pesan. Meskipun jawabannya terdengar lucu, pesan yang ingin disampaikan Abu Nawas adalah bahwa surga dan kebahagiaan sejati dapat dirasakan bahkan dalam kondisi sederhana, seperti dalam topi yang dikenakannya. Jika seseorang memiliki hati yang bersih dan iman yang kuat, kisah penuh makna. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Abu Nawas tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya menyampaikan pesan-pesan moral dan agama dengan cara yang mudah, dicerna dan menghibur. Perbedaan tafsir. Beberapa orang mungkin menafsirkan kisah ini sebagai kebohongan Abu Nawas, tetapi yang lain melihatnya sebagai cara untuk menyampaikan kebenaran tentang surga dan keimanan. Secara keseluruhan, kisah Abu Nawas tentang surga adalah contoh bagaimana ia mampu mengubah pertanyaan serius menjadi sebuah cerita yang lucu dan penuh makna, yang masih diingat dan diceritakan hingga saat ini. Hingga suatu ketika ada sebuah cerita bahwa Abu Nawas diminta sang raja untuk sebuah tugas. Berhasilkah Abu Nawas menjalankan aksinya tersebut? Tugas mengambil mahkota di surga. Tidak seperti biasanya. Sore itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat pada umumnya. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan pengajian agama tausiah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, kemudian bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Sang ulama lalu berpikir sejenak kemudian berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Le juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur, sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Demikian ulama itu menjelaskan. Baginda Raja terkesan dengan penuturan sang ulama. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan tausiah tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga. Karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Setelah menghadap, Baginda memberi pertanyaan. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup?" Abu Nawas, "Sanggup Paduka yang mulia. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan." Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti.
Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena dirinya sudah tahu jawabnya.